Halo, kelas 01 monitor. Iya, Pak. Oke. Baik. Coba. Pelan sekali ya. Ya. Tes 1 2 3. Oke. Makasih. Tes 1 2 3. Mudah-mudahan di bawah terdengar juga ya. Dan ini belum tampil. Yang ini. Baiklah, semoga ini terdengar dengan jelas juga di bawah ya.
Kita akan mulai kuliah hari ini mengenai teori warna. Teori warna ini dalam 2 SKS ini ya, hari ini selesai. Sehingga minggu depan kita mulai memasuki bab yang selanjutnya, yaitu kompresi. Yang warna ini cukup ringan karena hanya konsep saja ya. Baik. Di kelas ini tidak ada tampilan. Jadi karena tidak ada webcamnya, nggak apa-apa ya, karena bisa lihat langsung ke sini. Nanti saya akan cek, saya akan buat lebih rutin mungkin kuliahnya kita di sana, karena peralatan di sini kurang mendukung. Saya tadinya ingin pakai cik mic segala macam ya, bolak-balik, tapi terlalu banyak kendala di sini. Oke. Teori warna ini membahas mengenai persepsi warna pada mata. Jadi melihat bagaimana mekanisme mata bekerja dalam mempersepsi warna. Nah, dengan mengetahui bagaimana mata bekerja, maka para ahli elektronika membuat alat-alat yang meniru bagaimana mata ini bekerja. Jadi Sang Maha Perancang, Sang Maha Pencipta telah membuat sedemikian sehingga menjadi inspirasi ya bagi para insinyur. Jadi kalau masih ada yang berpandangan segala macam ini random, itu sangat tidak logis ya. Karena begitu sistematisnya. Jadi ada fisikanya, ada kimianya, bagaimana reaksinya dan lain-lain, sehingga mata itu bisa mempersepsi warna dan mendapatkan gambaran yang kita bisa lihat. Nah, kemudian di dalam sana ada namanya prinsip trichromaticity. Prinsip 3 warna itu ya, RGB itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sifat cahaya, gelombang cahaya itu salah satu gelombang elektromagnetik. Kemudian ada sisi lainnya, dia partikel dualisme itu ya, partikel dan gelombang elektromagnetik, tapi dia juga punya sifat partikel itu ya, foton. Nah, kita lebih banyak melihat dari sisi bagaimana dampaknya terhadap sensor visual. Cahaya tampak ini panjang gelombangnya antara 400 sampai 700 nanometer perkiraannya ya di sini nih ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, diperbesar, di zoom in, yang 400 di sini, warnanya violet ini ya, yang panjang gelombangnya 400 nanometer, sampai di sini merah, warna pelangi itu ya. Jadi merah, jingga atau oranye, kuning, hijau, biru, ungu, itu di atas, mohon maaf ya, yang panjang gelombangnya lebih panjang disebut infrared di sini, inframerah. Jadi di sini ada inframerah. Inframerah ini bisa digunakan untuk salah satunya melihat tanpa ruangannya menjadi terangi. Ya, kalau kalian lihat CCTV misalkan atau kamera ataupun camcorder, ada LED-nya di sana ya, LED, lampu LED-nya ada LED yang modenya inframerah.
Jadi dicahayai oleh inframerah. Nah, kemudian sensor kameranya atau camcordernya diaktifkan di daerah inframerah ini sehingga meskipun mata kita melihat gelap, tapi sebenarnya bisa terlihat ya objeknya meskipun dirender ke kita menjadi warnanya grayscale. Nah, di sini salah satu keistimewaan infrared ini. Kemudian yang ultra ungu nih, ultraviolet itu sama-sama tidak terlihat, tetapi lebih banyak justru efek panasnya ya di sini ya. Nah, kita akan lebih fokus kepada yang terlihat saja. Oke, nah yang inframerah ini karena digunakan juga secara manipulatif, lagi-lagi ya, para insinyur menggunakan fenomena alam yang asalnya tidak bisa melihat dalam total kegelapan, tetapi sensor bisa diaktifkan di sini, kemudian lampunya LED-nya bisa dibuat bekerja di daerah sini. Akhirnya penerangannya dan sensornya menjadi bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, makanya ada yang berhipotesis juga, jangan-jangan hantu juga beroperasi pada frekuensi tertentu, sehingga yang sensor matanya oleh Mbah Dukun diusap begitu langsung bisa melihat aura begitu ya, melihat sesuatu yang tidak terlihat, jin gitu ya, yang dari bangsa jin. Bangsa jin kan bangsa goib, terutama muslim ya yang memang wajib percaya. Nah, kalau ada yang nggak percaya nanti kontak saya ya kalau mau lihat jin. Oke, itu ada insinyur yang berhipotesis jin juga jangan-jangan beroperasi pada ranah frekuensi tertentu sehingga bisa membuat perangkat yang bisa menerangi alam jin dan kemudian menangkap sensor alam jin. Tetapi sampai sekarang belum berhasil. Mungkin harus menunggu teknologi kuantum dulu ya, karena ada yang berhipotesis lanjutan. Malaikat itu adalah makhluk kuantum. Nah, di kita quantum computing, quantum communication itu masih taraf awal sekarang ini ya. Jadi mungkin masih nunggu 10-20 tahun lagi lah supaya bisa melihat alam jin, alam malaikat dan lain-lain ketika teknologi kuantum sudah memasyarakat. Oke, di ITB teknologi kuantum baru dibuat grupnya, grup penelitian oleh Profesor Andrian itu ya untuk ke teknologi kuantum. Oke, kita lihat masalah warna pada multimedia. Perangkat elektronik menangkap gambar benda yang memiliki berbagai warna. Nah, ini dia. Ini sebetulnya kalau dengan alam jin ini berwarna-warni, tapi kita melihatnya hitam putih aja. Pura-puranya kalau Mbah Dukun nipu ya. Dia seolah melihat, nah itu ada campuran yang goib itu banyak yang nipu karena tidak bisa dibuktikan. Jadi jangan percaya yang kita lihat saja. Nah, makanya kalian nanti kalau S3 ada yang namanya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu membahas mengenai apa sih yang dinamakan realitas. Apa yang dinamakan yang benar itu apa? Nah, hal-hal yang kayak gitu dibahas. Ya, tapi kalau di sini kita tidak. Ini yang terlihat oleh mata kita adalah grayscale aja kan, hitam putih saja ya. Ada alam di sana, mungkin yang bisa melihat ini RGB. Oke, anggap saja karena ini sebetulnya berwarna-warni, kemudian ditangkap oleh sensor di sini ya. Ada sensor kamera, sensor camcorder, ada sensor scanner. Nah, di sini juga macam-macam teknologi sensor itu. Teknologi elektronika, mikroelektronika, nanoelektronika sekarang ya. Ada yang CMOS, ada yang CCD, Charge Coupled Device. CMOS itu, waduh saya juga udah hampir lupa itu ya, apa namanya, Complementary Metal Oxide Semiconductor, nah, CMOS itu ya. Ada plus minusnya.
dalam merender image antara CMOS dan CCD itu. Nah, sekarang kebanyakan CMOS ya, kalau CCD itu pernah ngetop tetapi energi dan lain-lainnya ada kekurangannya. Sekarang kebanyakan CMOS yang di smartphone itu kebanyakan CMOS ya. Nah, kemudian ditangkap, diproses jadi content creation. Anggap sajalah ini YouTuber. Kalian udah jadi YouTuber dengan menyanyi kemarin ya, tinggal mau jadi miliarder apa enggak, serius apa enggak, itu terserah kalian ya. Kemudian dikompres, YouTuber membuat konten, ngasih thumbnailnya, ngasih judulnya, ngasih clickbait dan lain-lain, dibagikan. Nah, kemudian dirender itu dikompres. Barulah dibagi-bagikan lewat YouTube misalkan, atau lewat IG, atau lewat TikTok. Kemudian kita terima, kalian terima, end user menerima, merendernya. Bisa menggunakan layar seperti ini ya, layar LED. Dulu LCD, sekarang LED, terus ada OLED dan lain-lain. Terus teknologi berkembang, lebih efisien ya, ini tidak panas nih. Kalau yang dulu udah panas, sekarang udah lebih canggih. Ada proyektor seperti ini ya, LED proyektor, LED yang diproyeksikan ke sini. Tapi kita matikan karena tadi nggak sinkron, lama ngurusnya. Kemudian ada CRT nih, layar tabung gitu ya, yang Zorro itu, yang pakai PAL atau NTSC atau SECAM. Sekarang udah nggak ada lagi nih, kecuali di tempat-tempat yang belum mampu mengupgrade ke LED. Dan sayang, kadang-kadang kalau kita lihat di pos ronda udah kembali, yang udah nggak pakai disimpan di pos ronda masih lumayan ya, di kampung-kampung lah gitu. Kalau di kota kebanyakan mungkin masuk gang masih ada yang punya TV tabung, ini masih jalan ya. Kemudian ini layar LED atau LCD. Nah, kita lihat termasuk di smartphone dan di layar kita. Apakah seindah warna aslinya enggak ketika melihat aslinya dan melihat apa yang dirender? Nah, disinilah perlu ada standarisasi supaya yang di setiap titik ini kalau dilihat warnanya harus seindah warna aslinya. Itu ya. Nah, itu persoalan dari warna. Makanya kalian kalau yang tertarik dengan warna, kalau di luar negeri ada S2 jurusannya color engineering atau color science. Jadi S2-nya khusus membahas mengenai warna. Ya. Kalau ITB membuka itu mungkin yang datang cuma 1-2 orang. Karena tidak susah kerja lah di sini, ngapain ya? Saya S2-nya teknologi warna. So what gitu loh. Jadi kalau kalian jadi bos Tokopedia gitu ya, atau Bukalapak, dia ahli warna. Yang dibutuhkan paling juga DKV kan, bukan yang jago mengutak-atik warna, karena kita bukan negara produsen. Kalau di Jepang kayak Korea gitu, mereka pasti butuh yang seperti itu. Kita terlalu tinggi yang gitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang indera penglihatan manusia. Itu tadi persoalan bagaimana warna bisa konsisten ditampilkan di setiap perangkat. Nah, kita lihat sekarang indera penglihatan manusia. Mata manusia dapat menangkap cahaya menggunakan fotoreseptor yang ada di dalam retina. Di dalam mata kita ya, ada di bagian belakangnya. Retina memiliki 2 jenis fotoreseptor, yaitu sel tabung rods dan sel kerucut cones. Nih tabung bentuknya kayak tabung begini. Kemudian ada yang kerucut nih, cones. Yang tabung, yang kerucut. Kemudian di sini ada berbagai macam alat bioelektronik, biochemistry. Di dalam kita ini ada tegangannya, yang biomedik itu mempelajari bagaimana rangkaian elektronik di dalam tubuh manusia. Jadi ada proses-proses kimiawi selalu yang itu luar biasa. Yang sudah banyak dibahas adalah mengenai otak, bagaimana otak bekerja, ya.
reaksi kimianya dan lain-lain. Dan itu yang memahami itu bisa menyimpulkan betapa sang perancangnya, sang penciptanya yang benar-benar super sekali ya, maha pintar karena bisa gitu seperti itu ya. Kita hanya bisa meniru saja. Nah, cahaya masuk kemudian akan ditafsirkan oleh tabung dan kerucut ini. Nih, sel tabung ya. Sel tabung ini lebih detailnya kayak gini. Sel tabung atau rods berjumlah sekitar 120 juta di dalam sebuah mata kita. Kita dikasih dua matanya oleh yang Maha Pencipta. Redundant, satu rusak masih ada satu lagi. Bersyukur ya, harganya pasti mahal sekali itu. Lebih mahal dari ginjal. Kemudian sel tabung merespon perubahan cahaya, intensitas ini ya. Nah, di sini ada cara kerjanya macam-macam. Kita nggak akan terlalu ini ke dalam ya. Yang jelas dia itu bereaksi terhadap intensitas cahaya. Nah, kemudian jadi sel tabung ini jumlahnya 120 jutaan. Kalau yang sel kerucut itu sekitar 7 jutaan. Ntar saya takut lupa jumlahnya. Ntar ya di mana nih? Oh ya nanti deh. Kita fokus ke ini ya. Nah, jumlahnya 120 juta sangat banyak. Kalau sel kerucut atau cones itu tidak terlalu banyak ya. 7 juta nih. Makanya manusia lebih sensitif terhadap intensitas. Karena jumlah reseptornya juga 120 juta banyak. Sementara kalau sel kerucut ada S, ada M, ada L, ini kayak ukuran baju. Yang S warna biru. Yang M warna hijau. Yang merah ini 610, yang L, yang large. Tuh ya, SML, yang L ini 610, dekat ke 700 nih. Merah itu dekat ke 700 panjang gelombangnya ya, gelombang elektromagnetik gitu ya, ada elektron sama magnetnya. Ada yang cone, ini yang M, ini warna hijau. Jadi RGB itu dari frekuensi yang lebih rendah atau panjang gelombang yang lebih tinggi. RGB itu ya. Large, medium, small. Large itu terkait dengan panjang gelombangnya large. Long gitu ya. Nah, kalau kita plot jadi seperti ini. Ternyata yang warna merah, lihat, dia sih hanya sensitif terhadap warna di daerah 500 sampai 700 ya, 400 sampai 500 dia ada sebetulnya tetapi kecil ya. Untuk kemudahan kita abaikan saja ini. Jadi yang dominannya adalah 500 sampai 700, dia yang lebih sensitif yang rednya. Kemudian yang green kayak gini. Nih, yang blue dia tinggi sekali ininya. Sensitivitasnya. Jadi yang blue ini lebih dominan. Reseptor kita itu lebih dominan dalam lebih sensitif dalam mendeteksi warna biru. RGB ya, yang di B-nya. Oke, nah dari sinilah maka trichromaticity itu alat-alat elektronik juga menggunakan RGB ini karena mata manusia reseptornya RGB.
dan disebut di sini sebagai ruang warna X, Y, Z nih. X, Y sama Z. Ruang warna adalah model di mana warna direpresentasikan dalam sebuah nilai intensitas yang telah ditetapkan, maksimum 1 biasanya ya, 100%. Secara teori, color space dapat berbentuk 1, 2, 3, atau lebih dimensi, tergantung ingin sesempurna apa kita mendekati warna tersebut. Tapi yang paling terkenal ya tentu saja hanya yang 3 saja, RGB ini. Nah, untuk keperluan praktis, karena RGB ini ranahnya aditif itu, mulainya dari hitam, mulainya dari nol, tidak ada cahaya, kegelapan, ya. Nah, R, G sama B-nya ketika mereka maksimum, kalau yang di 8 bit berarti 255 nilainya ya, 255, 255, 255, maka artinya itu jadi putih. Nah, yang ini deket-deket ke putih nih, mungkin ini nggak putih banget sebetulnya, ya, sehingga nggak 255, 255, 255. Nah, ada dulu tahun 30-an C nih. Jadi kayak ISO, cuma zaman dulu sebelum ISO ada, dan berpusat di Perancis, makanya ini bahasa Inggris, bahasa Perancis ya. Dan namanya XYZ. Nah, kemudian untuk ngeprint ternyata RGB nggak cocok, lebih cocok CMY. Cyan, magenta, yellow. Kalau K-nya itu black. Sebenarnya ya, kalau ideal tiap warnanya itu, kalau cyan-nya dimaksimumkan, magentanya dimaksimumkan, yellow-nya dimaksimumkan, itu harusnya jadi black, betul-betul total black. Tapi kalau insinyur lagi-lagi, untuk mencetak warna hitam kelam, daripada menggunakan maksimum 3 botol warna, yang mendingan 1 botol aja yang hitam udah bawaannya. Makanya untuk kepraktisan ada botolnya tersendiri yang K, apalagi kalau ngeprint kebanyakan kita pakai warna hitam. Daripada yang warna cepat habis, mendingan hitam ya hitam aja udah dari alam. Ya. Nah, kemudian ada juga nih editor-editor video multimedia yang bekerja di 3 ranah ini, HSV, hue, saturation, and value. Nih, tahun 31, nih bahasa Perancis, yang jago bahasa Perancis ini bisa dengan bagus ya. Tapi bahasa Inggrisnya International Commission on Illumination. Nah, kemudian tahun 31 didefinisikan sistem standar untuk representasi warna. CXYZ merepresentasikan warna sebagai campuran dari tri-stimulus sistem koordinat XYZ. Sebetulnya dia 3 dimensi nih, kayak gini nih. XYZ dengan persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Jadi di bidang yang ada di sini. Nah, ini perpotongan bidangnya, ini proyeksinya. Nah, untuk kemudahan si proyeksi X tambah Y tambah Z sama dengan 1 itu diambillah warna ini sudah mewakili nih, supaya jadi 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kan susah untuk dicetak di kertas. Akhirnya diambil 2 dimensinya sehingga kita dapat nih seluruh warna yang bisa dideteksi oleh mata manusia sudah didefinisikan adanya kayak gini nih. Nah, kemudian ada yang namanya gamut. Gamut warna adalah batasan warna yang mampu dihasilkan oleh suatu sistem. Lihat mata kita, buatan yang Maha Pencipta ini paling luas kemampuannya. RGB cuma segini, CMYK apalagi lebih terbatas ketika dicetak. Kalau yang bisa dilihat oleh mata kita sebenarnya tak berhingga, karena dia analog. Kalau oleh sistem ini 24 bit ya, 16 juta warna maksimum.
Gitu, tapi kita biasanya sudah bahagia ya untuk melihat 16 juta warna juga sudah bagus. Kecuali nanti kalau ada yang lebih bagus lagi, misalkan yang 48 bit, disandingkan bisa kelihatan. Tapi ya itu hanya untuk nerd saja ya yang lihat-lihat ke detail. Kalau orang awam seperti saya dengan 16 juta warna sudah lebih dari cukup. Oke, nah kita lihat sekarang ke RGB. RGB menggunakan panjang gelombang primer, merah 645, hijau 526, dan biru. Yang biru enak nih, angkanya angka cantik nih. 44, ya 444. Kemudian RGB bersifat aditif, mulainya dari 0. RGB paling banyak digunakan dalam monitor, yaitu yang mulainya dari gelap. Jadi yang menjadi sumber cahaya. Nah, dulu yang sering salah kaprah itu, setidaknya saya mengalami waktu di SD gitu ya, dikira mencampurkan warna, misalkan tinta RG sama B bisa jadi putih. Gurunya mempraktekkan, ternyata malah jadi hitam. Salah teori dia, karena bukan warna aditif. Harusnya dia bekerja di CMYK. Gitu. Jadi salah teori, dikira mencampurkan RGB menjadi putih. Ternyata enggak, Bu. Ternyata itu malah hitam. Mana putihnya, dari mana? Nggak masuk akal gitu. Saya juga baru tahu ketika belajar multimedia bahwa itu memang salah teorinya. Dan berarti sudah ada berapa murid yang disalahkan dan berapa guru yang sampai sekarang masih salah. Ya. Lihat RGB nih, R sumbu X, G sumbu Y, B sumbu Z. Yang maksimum 255, 255, 255 ini putih nih di ujung sini. Nah, kemudian kalau digambarkan kayak gini, lihat. Jadi jangan salah, kalian jangan mencoba-coba juga salah kayak ibu guru yang saya diajarin dulu ya. Jadi green dengan red jadi apa? Kalau dicampur anak-anak jadi kuning. Oke, campur. Enggak jadi kuning. Karena yang dicampurkan, nah kalau sekarang sudah bisa ya, karena sudah ada LED disorotkan, dicampurkan, kelihatan. Teorinya benar, alatnya benar. Jadi kalau kembali itu ya, mindsetnya, skill setnya sama tool setnya udah benar sekarang. Harus pakai LED, pakai center dari LED itu. RGB ini ya. Oke. Nah kita lihat, red sama green jadi yellow, blue sama red jadi magenta, green sama blue jadi cyan. Ini red ini adalah kebalikannya cyan. Blue kebalikannya dari yellow, dia kontras nih. Makanya kalau yellow sama blue, kayak bendera Ukraina ya, itu kontras. Red sama cyan itu kontras, green sama magenta itu kontras, karena dia bertolakan. Mari kita lihat kontras itu bisa terlihat di sini. Oke, ini panjang gelombangnya ya. Nah, ini pengujian pencocokan warna. Ya, ini RGB-nya tinggal ditambah-tambah sama dikurang-kurang, mana udah cocok belum, kasarnya kayak gitu ya. Tes light dengan match light. Ada satu warna, ingin dicocokkan berapa sih elemennya? Nah, tapi kalau sekarang kan di komputer tinggal pakai color picker udah kelihatan 256 elemen-elemennya ya. Pakai Photoshop. Nah, ini contoh nih. Gambar RGB ini. Gambar RGB ini, R-nya kayak gini, G-nya kayak gini, B-nya kayak gini. Jadi, di satu pixel tertentu, ntar ini rada menghalangi dulu. Saya geser dulu ke sini. Nah, di pixel tertentu ini nih, 10, 200, 11. Kalau yang di sini 128, 36, 400. Ini nilai-nilai RGB pada pixel tertentu di sini. Di sini misalkan ya. Nah, di sebelah sinilah.
Nah, jadi kalau kita lihat karena satu pixel itu ada elemen, tiga elemen lampu LED itu ya, ada 3 elemen. Kalau kita lihat kanalnya jadi ini kanal rednya yang ini, kanal greennya yang ini, kanal blue-nya yang ini. Jadi bisa dilihat jadi 3 warna. Di Photoshop Anda bisa melihat menjadi 3 warna. 3 kanal ya. 3 kanalnya bisa terlihat. Oke. Nah, bagaimana konversi dari XYZ-CY itu ke RGB? Ini ada matriksnya. Jadi kalau ada satu warna dalam satu pixel, ada nilai RGB-nya, kemudian ingin diketahui nilai XYZ-nya, perkalikan dengan matriks ini dan akan mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, ada juga matriksnya ya. Ini contoh saja bahwa RGB ke XYZ itu ada konverternya. Nah, kemudian CMYK, subtraktif. Digunakan dalam proses printing karena mulainya dari putih. Cyan, yellow, magenta. Magenta dengan cyan jadi blue. Cyan ditambahkan yellow jadi green. Nah, ini kalau mau praktek dengan cat air gitu ya, atau cat biasa, cat pastel, itu bisa. Nah, yang blacknya biasanya karena tidak ideal, kalau 3 warna dicampurkan CMY itu tidak benar-benar black, tapi agak-agak kecoklatan gitu. Makanya untuk kepraktisan dia punya toner sendiri, ya, punya warna sendiri. Nah, bagaimana hubungannya antara CMYK dengan CMY dengan RGB? Lihat, ini seperti hukum Newton 3. Kalau kita mukul ke sini, sebetulnya ada gerak gaya dari sana yang bertolak belakang kayak gitu ya. Lihat nih, RGB. Ketika kita melihat warna cyan di kertas nih ceritanya ya, saya di kertas atau di tembok ini, saya menulis dengan warna spidol warnanya cyan. Ntar saya lupa ini harus nyalain ini sebetulnya ya, minimal wajah saya kelihatan. Nah, ketika saya menulis di tembok dengan warna cyan, spidol warna cyan, yang terjadi sebenarnya adalah warna putih dari lampu itu oleh si tinta tadi, warna merahnya diserap, dihilangkan. Jadi RGB yang datang oleh spidol warna cyan itu, sebenarnya si spidol warna cyan itu menyerap warna merah. Kayak gitu. Jadi red, lihat dengan cyan di sini. Jadi kalau RGB itu R-nya dinolkan, warnanya cyan. Kalau RGB red-nya 1 dan G dan B-nya 0, maka dia merah. Nah, kubus inilah yang kalian harus hafal di luar kepala dan di dalam kepala. Gambarkan sekarang. Ya, supaya hafal. Karena ini inti dari hari ini. Teori warna itu ini intinya, kubus ini. Ditanya malaikat kapanpun, gambarkan kubusnya bisa langsung jawab. Nih, black itu 000, white itu 111. Satu ini kan bisa 255, 255, 255 gitu ya, atau 100%, 100%, 100%. Jadi dalam kubus ini semua ada.
R G B. Cuma di kubus ini penggambarannya sumbu X-nya ke sana gitu ya, ke dalam. Ya kalian sih bisa suka-suka aja kalau mau asal konsisten ya, R-nya mau gambarnya ke sini. Yang intinya si angka ininya saja. Tuh, jadi kalau kita lihat di sini magenta itu kalau lihat di sini, oh ternyata red, green, blue, berarti greennya yang dihilangkan. Cyan, magenta, kuning. Berarti itu kan CMY. Kalau di atasnya RGB. R, kalau ada R itu berarti 100. Kalau C itu 011. Jadi dari tulisannya aja makanya nggak sembarangan. RGB sama CMY itu dia berpasangan. Jadi dari situ aja ya. Kalau CMY berarti kalau magenta itu berarti magentanya yang 0. Jadi CMY ini 011. Jadi mudah ya. Kalau yellow itu kan CMY yellow ininya 0 berarti 110. Tuh, 1 R-nya, G-nya 1, ininya 0. Kayak gini. Jadi sebenarnya gambar ini untuk mengilustrasikan saja dengan ada warnanya, sebetulnya ini sudah mewakili dari sini ya. Grayscale ini nih dari white sampai black itu jadi grayscale di sini nih di dia diagonal ini. Aditif RGB berarti kalau red saja 100. Kalau green saja 010. Kalau blue saja 001 karena dia dari 0 mulainya ya. Nah, kalau CMY itu berarti kalau C itu berarti C-nya yang diambil 0. M1 Y-nya 1. Jadi kalau cyan itu adalah 011. Nah, ini cukup jelas ya? Nah, ini warna cyan ada variasi-variasinya, magenta ada variasi-variasinya. Ini untuk contoh saja ya, 3x3 pixel. Yellow-nya kayak gini, dicampurkan. Jadi kayak gini tuh black-nya. Karena dia punya resolusinya masing-masing. Jadi black ini ya tergantung lebih banyak warna apanya yang dominan ya. Di sini kuningnya lebih dominan. Tergantung layarnya juga. Kalau yang layarnya nggak standar, ya yang saya lihat di sini dan di sini bisa jadi ada perbedaan sedikit karena tidak semua alat-alat itu mengikuti standar dengan sangat teliti. Biasanya kalau di awal-awal ya produsen awal kayak Cina di awal-awal itu kan banyak yang tidak standar. Kalau Jepang, Jerman sudah tahu kita standarnya udah tinggi. Tapi buatan Taiwan dulu ya, buatan Cina itu awal-awal tak bagus. Tapi sekarang mereka sudah semakin matang industrinya ya, sudah semakin hebat. Korea juga demikian. Dulunya kayak gitu, sekarang sudah jadi rajanya malahan untuk bayar kayak gini. Loh, kok ada Wayuki di sini ya? Oh iya betul. Ini terkait lagi nih. Ini mengingatkan kita lagi bahwa YUV dan YIQ ini NTSC ya. Kalau yang ini PAL. YUV ini dari Korea, YS dari Eropa mah. YIQ ini dari Amerika, Jepang, Korea ya. YUV dan YIQ adalah
ruang warna standar yang digunakan untuk TV analog. YUV Eropa dan Asia. Ya, Asianya sih Asia jajahan Eropa ya, jajahan Inggris. YIQ itu. Nah, tapi sekarang nih jadi ini dia nih. Y itu luminance, UV-nya chrominance. UV adalah biru dan merah. CB dan CR kalau dalam digital. Nih, makanya lihat ada persamaan ini nih. Y adalah 0,299 kali R, 0,587 kali G, 0,114 kali B. Jadi, kalau dilihat dari komponen yang tertinggi yang mewakili luminance adalah yang green. Lihat tuh, greennya itu lebih dari separuhnya. Makanya kalau kepepet ingin bikin gambar grayscale dari 3 kanal, ambil yang greennya itu sudah mendekati grayscale aslinya. Tapi kalau mau grayscale yang sebenarnya ya ini 30% merah, 60% hijau, dan 10% biru. Yang biru itu paling sedikit. Lihat kita ke sini kembali dulu. Gambar ini. Nah, kalau ini gambarnya betul ya, maka dengan diambil yang hijaunya saja itu sudah mewakili grayscale-nya. Karena grayscale-nya lebih dari 50%, hampir 60% ya. Komponen green itu mirip dengan luminance. Nanti kalian nyoba-nyoba sendiri. Nah, bagaimana dengan U? U itu separuh dari B dikurangi Y. Biru dikurangi luminance. Luminance-nya udah dihitung dulu nih. Makanya kalau U sama V itu penampakannya adalah warnanya negatif. Kayak klise dulu itu, inverted. Karena dia Y-nya dikurangi nih. Komponen B dikurangi luminance. Kalau yang R yang V ini komponen R dikurangi luminance. Ini konversi dari YUV dari RGB ke YUV. Ya. Kalau ada nilai RGB, berapa nilai YUV-nya? Ini menghitungnya. Sebetulnya bisa bentuk matriks yang 3-3 gini. Ya, tapi matriks banyak nolnya. Dan nanti ngitung matriksnya malah jadi pusing. Ya udah, mendingan gini saja 3 baris. Nah, ini ada YUV. Y ke atas, U ke sini, V ke sini. Ya, kita tidak akan terlalu mendalam ke sana ya. Yang kita tahu adalah insight-nya, konsepnya kita tahu, dan kita menggunakannya dengan bijaksana, dengan tahu konsepnya, dan tidak akan mendalam menjadi S2 di bidang pewarnaan. Nah, contoh YUV ini komponen Y itu, lihat grayscale-nya udah bagus. Ini kan kayak foto negatif nih, U-nya dan V-nya juga, karena dia pengurangan ya, dari luminance-nya dikurangi. Dan kalau dia dijumlahkan jadinya ini. Kalau di dalam TV hitam putih hanya melihat ini, TV warna dilihatnya gambar ini. Dulu Sultan yang dulu lihatnya ini, rakyat biasa yang TV-nya ya. Kalau sekarang sudah lebih makmur, Sultan maupun rakyat sama-sama lihat TV-nya warna. Udah baik ya sekarang, tidak ada gap lagi. Bagaimana dengan YIQ? Ada juga ini konversinya. Benar-benar ini lebih rumit nih.
matriksnya penuh. Oke. Nah, makanya kalau kita salah milih sistem, warna bisa aneh. Ya, YUV dipilih YIQ, wah jadi aneh karena matriksnya beda. Itulah perlunya kalian nanti insight, pengetahuan yang lebih dari sekedar kulit-kulitnya gitu, ada kedalaman sedikit. Sehingga ketika ada calon mertua nanya, ini nak kenapa ini kok warnanya jadi kayak gini, wah ingat saja teori warna ini ya. Ya standarnya mungkin chroma subsamplingnya salah, harusnya 422, ini 411. Nah yang kayak gitu. Dia beli ada kiriman dari Amazon hadiah ulang tahun, dikasih kamera SLR yang sangat canggih. Wah kebetulan nih ada calon mantu anak elektro. Bukannya ini anak STI yang lebih tahu dari anak elektro dan lebih tahu dari anak IF. Dapat barang kayak gitu harus langsung bisa lah, begitu ya mengoperasikannya. Jangan kalah sama Hotman Paris ya. Kalian udah lihat nonton videonya Hotman Paris? Nanti saya akan perlihatkan, itu bagus sekali ya. Dia bagaimana bahwa anak fakultas hukum itu sekarang lebih top daripada anak ITB. Nah, yang itu tuh, supaya kalian tersinggung semuanya. Nah, kalau HSB atau HSV ini hue, saturation, and brightness. Hue itu merepresentasikan panjang gelombang dominan di dalam spektrum warna. Kalau kalian pakai Photoshop ya, digeser-geser itu warnanya jadi berbeda gitu ya, ingin pusat kemana. Saturation, nah kalau orang-orang fotografi, waduh keren banget ya fotonya ya, saturasi semua warnanya, nah gitu. Jadi tanpa diutak-atik hasil jepretan awalnya, settingannya sudah bagus, apalagi kalau manual. Tapi yang sekarang kayak gitu udah nggak zaman ya. Saya dulu punya SLR, menyenangi. Tapi ketika dibawa hampir 3 kilo gitu berat. Udah pakai HP aja lah, semua pakai AI, hasilnya udah keren ya. Karena sudah terlalu banyak settingan-settingan yang saling tergantung, akhirnya hilang momen. Momennya sebentar, warnanya lagi bagus, mau motret, terlalu banyak settingan, ini kurang, itu kurang, akhirnya momennya hilang. Lebih rugi momen hilang daripada warna hilang. Jadi pakai HP selalu siap, hasilnya selalu bagus, apalagi dikasihin ke orang awam, ya. Lebih senang dengan warna yang genjreng gitu, ya. Nah, itu sudah pakai AI sekarang, sehingga settingannya selalu bagus. Nilai antara hitam sampai putih seberapa terang cahayanya, brightness-nya, ya ini mirip dengan luminance-nya. Nah, ini tergantung kalian pakai Photoshop atau pakai yang lain, ini bisa penggambarannya bisa beda-beda. Mengutak-atiknya nih kayak gini ya, ini saturasi bertambah kalau keluar tuh. Kemudian kalau ke atas dia puncaknya putih, di bawahnya hitam, jadi menggambarkannya kayak gini. Nah, ada yang membuat kayak gini juga. Kalian untuk memperluas wawasan bisa lihat Wikipedia-nya ya, tentang warna ini. Tuh ada yang kayak gini, ini menggambarkannya kayak gini. Pakai sudut, rednya di sini, green di 120 derajat, blue di 240 derajat. Blacknya 0,0 sini. Nah di sini ada saturation-nya yang ke sebelah keluar. Kemudian ada sudutnya, hue-nya. Jadi ini ingin menggambarkan antara HSV dengan RGB. Lihat value-nya ke sini semakin putih nih ke atas dari 0 sampai 1. Hue-nya ini sudutnya. Red kasih hue 120 derajat jadi green. Kemudian yang ini saturasinya ya. Dari
warna yang paling maksimum saturasinya dengan yang nyampur-nyampur masih kalau agak di tengah. Nah, ini bentuk pandangan lainnya kalau di paling atas kayak gini. Biasanya yang paling mudah dipisah. Nih, kayak gini ditambah saturasi di bawah, brightness di bawah atau value. Ini untuk kepraktisan kita biasanya ya. Anak di cafe itu paham banget yang kayak gini cara menggunakannya. Sudahlah, kita sudah selesai untuk teori warna ini. Ada yang ditanyakan dulu dari bawah atau dari sini? Ini wiki convolution-nya kok ada di sini ya? Coba saya klik. Iya, ini tentang konvolusi ini. Ya, konvolusi ini menarik. Saya kalau warna ini sudah nggak ada yang bertanya, saya mau suka ngomong kan, nanti kita bahas kalau ada waktu. Nah, kita ada waktu sekarang. Kita akan mengulang-ulang dulu yang dulu sambil disiapkan presensinya ya. Mohon Teh Atina, presensinya kita menggunakan ini saja, modul 4 aja. Baca modul teori warna. Pak, izin ada yang mau tanya? Oh, ada yang mau tanya, silakan. Oh, di sini yang nanyanya harus dekat sini, mikrofon nggak jalan. Silakan. Tes. Terdengar Pak, suaranya Pak? Terdengar. Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak, jadi kalau kita dari kecil kan sebenarnya diajarin kalau ada warna primer gitu. Ya. Dulu tuh diajarin kalau warna primer itu ya RGB. gak ada hijaunya malah, tapi merah, kuning, biru gitu. Nah kan saya tahu kalau sekarang itu salah. Jadi kalau yang saya pelajari dari sini, kalau warna primer itu kan harusnya warna primer itu kombinasi warna yang bisa membentuk semua warna gitu. Jadi nggak harus merah, nggak harus RGB gitu. Jadi kalau misalnya saya mau jawab CMY itu bisa dibilang warna primer juga ya Pak? Ya, jadi Anda kena prank juga berarti sama guru Anda ya. Jadi yang dulu-dulu tolong dilupakan aja warna primer yang dipelajari di TK atau di SD itu, karena teorinya nggak benar. Yang udah benar yang sekarang. Jadi kalau teori warna ditanya warna primer aditif atau subtraktif gitu, nanya dulu. Jadi kalau orang yang bertanya sedang pegang monitor TV, berarti implisit itu RGB dia mainnya, ranahnya. Kan ada 3 tadi yang praktis itu ya, RGB, CMY, sama HSV. Kalau XYZ itu teori di ranah teori ya. Gitu Mas. Udah cukup jelas? Ya, baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Cari guru yang dulu itu ya, wah ibu kena ngeprank dulu saya ya, saya yang bener kayak gini bu gitu. Mungkin di sini banyak yang kena prank kayak gitu, dan sekarang masih berjalan terus prank itu, karena mereka nggak belajar warna aditif dan subtraktif. Mohon ditemui ya, supaya tidak kesalahannya dijalankan terus. Kasihan, hanya sedikit yang duduk di sini yang belajar warna aditif dan subtraktif. Ada lagi yang bertanya? Ya. Saya mau tanya tentang HDR. Apa? HDR, High Dynamic Range. Oke. Itu nanti itu kayak si gambutnya itu diperluas atau gimana? Oke. Baik, di sini ada yang bertanya karena ada gangguan mikrofon ya. Jadi ada mahasiswa yang bertanya mengenai HDR, High Dynamic Range ya. Setahu saya HDR itu adalah itu bisa jadi basisnya menggunakan AI ya, karena dia biasanya dia mengambil gambar itu si sensornya 3 kali di warna
yang default, kemudian di brightness yang dikurangi 1 stop, fotografi ya, dan yang ditambah 1 stop. Nah, setelah itu dia gabungkan dengan AI supaya ketika digabungkan maka yang kontrasnya tinggi tidak mendominasi kepada yang kontrasnya rendah, sehingga detail di tempat yang rendah tidak terlihat. Ini nih bagi orang awam yang tidak senang fotografi ya mengenai HDR. Nah, sekarang di HP-HP yang udah smartphone ini otomatis tuh udah menggunakan HDR. Kalau tanpa HDR ya kalian pakai kamera manual. Nih, motret orang nih. Misalkan Anda ya duduk di sini nih, di potret. Ini Anda detailnya akan hilang karena cahaya dari luar dominan. Disebutnya backlight kan, dominance ya. Karena si sensor ini dia nggak pintar, nggak bisa mengarahkan kamu fokus ke sini ya, enggak. Meskipun difokus ke situ tetap aja dia menghitung ini dinamiknya tinggi nih. Kalau 255, 255, 255 ini mendekati karena cahayanya sangat tinggi ke sensor, sehingga akhirnya ketika dipotret wajah ini kayak siluet. Nah, dengan HDR dia punya yang lebih tinggi lagi dan yang lebih rendah lagi. Dalam hal ini AI itu bisa menghitung HDR yang tepat. Bisa jadi bukan hanya 3 frame yang dia ambil, bisa 7. Nah, kalau tanpa HDR akan jadi siluet, orangnya hitam aja gitu karena si kamera kita hanya terlalu tersilaukan gitu kalau mata itu terdominasi oleh cahaya yang banyak. Nah, dengan dia menggunakan stop yang lebih rendah, sensornya dikecilin, jadi yang sebelah sana tidak terlalu mengganggu sehingga detail wajah ini lebih terlihat. Teknik yang lain sebelumnya adalah menggunakan fill-in flash itu kan. Kalau kita ada backlight maka harus dinyalakan bleach-nya atau flash-nya itu sehingga warnanya tetap. Kalau di sinetron ada orang-orang yang membawa pantulan itu ya supaya warnanya alamiah dan nggak kalau siang-siang kan nggak susah daripada bawa lampu sehingga dia terlihat suka ada cahaya wajahnya glowing tetap. Nah, kalau kita sendirian di smartphone kan susah bawa flash juga kecil ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Maka dia ambil ketika ada dominan gitu, ngambilnya stopnya banyak yang gelapnya sehingga akhirnya meskipun itu dominan, tapi tidak siluet, dia masih tetap detail-detailnya terlihat. Begitu Mas, mudah-mudahan jelas ya. High dynamic range. Nah, ketika kita di sini cahayanya tinggi, kemudian di sini ada gelap, ini ke sini tuh dinamiknya sangat tinggi, sehingga akhirnya didominasi oleh ini. Yang kecil-kecil detail-detail di sini dinamik rendah tidak terlihat sehingga jadi siluet, tapi dengan membuat beberapa frame yang cahayanya lebih terbatas, dia akan lebih punya detail yang ini. Nah, setelah itu dia dikomposisi, digabungkan pada saat itu juga gitu. Kayak kalau nanti yang ada hobi fotografi, videografi bisa ngobrol khusus. Kalau Pak Ari dulu malah suka ngajak hunting gitu, hunting foto atau video pakai drone dan lain-lainnya. Jadi tidak sekedar kuliah ini aja. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya enggak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup ini dulu biar nggak mengganggu ya. Di belakangnya soalnya ada videonya itu. Nah, lihat. Kita sudah mengetahui secara matematis proses konvolusi. Nah, sebentar, saya akan kembali.
Kembali dulu sini, saya akan buka yang baru. Lihat konvolusi ya. Konvolusi F asterisk G didefinisikan sebagai F asterisk G dari T. Kalau di SMA kalian belajar komposisi fungsi F noktah G atau apa ya namanya dulu. F dot G atau apa gitu, ada buletan. Komposisi fungsi itu ya, fungsi dimasukkan ke dalam fungsi. Ini mirip dengan itu tapi advance lah sedikit. F asterisk G itu didefinisikan sebagai integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga dari fungsi F dikalikan dengan fungsi G tapi waktunya di invert. Lihat nih, ini operatornya jadi tau nih. Tau, di sini jadi minus tau karena D tau. Dan dia komutatif. F bintang G, F asterisk G itu komutatifnya ada di sini. Bisa yang F-nya yang di invert dengan G. Nah, jadi notasinya bisa juga kayak gini, FT asterisk GT. Dipakai kayak gini sama aja. Ya. Nah, ini sebenarnya matematika ini kalau kita dengan unit impulse, lihat nih, jika FT adalah unit impulse delta itu ya, dan GT adalah sebuah sinyal panjang gitu ya, maka hasil integral dari perkalian D tau G minus tau ini, karena pada saat yang singkat itu si G itu pada saat yang sangat sempit itu nilainya 1, yang ini akhirnya jadi GT. Jadi ini sebetulnya yang sudah kita bahas mengenai sampling itu ya. Jadi mensampling nilai G pada saat T. Ya, di sini jadi banyak ya anak buahnya ke sini, tapi kita tidak akan terjebak di matematikanya. Matematika hanyalah alat. Kita akan melihat yang ini justru yang menarik bagi kita. Sebentar, ini paling spam aja ya. Lihat sekarang ya. Ada konvolusi, ada cross korelasi. Saya harus tahu cara ngeblok telepon masuk ini. Ini udah berkali-kali nih. Ini oke ya, konvolusi, korelasi saya akan terima dulu. Setelah itu pulsanya diambil, diblok. Baik. Ini fungsi F, ini fungsi G. Perhatikan ya, ini harus fokus. Kita punya dua fungsi F sama G. Fungsi F-nya kayak gini selalu, lihat. Dan G-nya selalu kayak gitu. Nah, kalau F konvolusi G, maka yang terjadi adalah dua fungsi itu
F-nya tetap, G-nya harus dibalik. Lihat, G-nya madepnya ke sini, tapi waktu dikonvolusikan madepnya adalah ke sana. Saya demokan, berarti saya harus pakai ini. Jadi, yang orang matematika simbolkan banyak cacing itu sebenarnya kayak gini aja nih. Nih, saya mau mengkonvolusikan dua fungsi. Kelihatan ya yang di bawah juga ya. Nah, inilah perlunya pakai sigmoid itu. Jadi yang dia kerjakan sebenarnya adalah ketika dia overlap, dihitung luasnya. Overlapnya itu. Tuh lihat tuh. Jadi ini fungsi F. Nggak kelihatan. Ini fungsi F, ini fungsi G. Karena konvolusi itu fungsi keduanya harus dibalik dari sisi waktu, dibalik kayak gini. Dan dia digeser dari minesta berhingga. Dari minesta berhingga digeser. Kalau belum ada overlapnya berarti masih nol hasilnya. Nah, ketika mulai ada pertemuan berarti mulai akan ada luas. Ketika di sini masih nol, nah ketika geser sedikit waktunya, sekarang ada overlapnya di antara dua ini. Luas overlapnya ini yang dihitung. Lihat tuh. Yang sini. Lihat. Ketika dia mulai overlap, luasnya masih nol. Nih, makanya masih nol. Tapi ketika dia mulai masuk sedikit, bergesernya ke sini, lihat. Ini yang kuning kusam ini, sudah ada nilainya nih di sini. Tuh. Terus ketika dia maksimum overlap, terjadi puncaknya. Yang hijau ini. Nah, ketika dia mau berpapasan, berkurang, akhirnya nol dari sini. Jadi sampai plus tak berhingga waktunya tetap saja nol. Makanya hasilnya ini. Tuh nol ketika dia mulai berpapasan, mulai naik. Luasnya nih, luas ini. Yang oranye ini, kemudian maksimum yang hijau. Setelah itu mau berpisah lagi di antara keduanya. Nah, ketika mau berpisah nih, biru nih. Akhirnya ini. Makanya hasil dari F konvolusi G, fungsinya adalah ini. Kayak ombak gitu. G dengan F gimana? Karena dia komutatif, tetapi sekarang yang dibalikin adalah fungsi keduanya nih. Makanya dia tuh ada ininya spike-nya di sebelah sini ya. Dan yang digeser adalah fungsi F-nya. Tuh, digeser. Jadi kalau tadi kayak gini. Nah, sekarang digeser aja. Yang ininya dibalik. Kayak gitu ya. Pada saat dia overlap, luasnya dihitung. Dan ternyata luasnya sama, bentuknya sama. Tuh, kayak gitu. Kalau cross correlation biasanya di F bintang G nih atau G bintang F karena dia komutatif ya, enggak dibalik fungsi keduanya, tinggal digeser aja langsung. Jadi hasilnya kayak gitu tuh. Dan ternyata kalau cross correlation di sini ya G bintang F kayak gini, kalau F bintang G kayak gini. Jadi cross correlation itu tidak komutatif. Kalau ini komutatif ya convolution, kalau cross correlation tidak diaduk. Beda hasilnya ya. Nah, kalau autocorrelation itu fungsi dengan dia sendiri, dengan replikanya. F bintang F atau G bintang G. Mau konvolusi, mau korelasi ini sama aja karena dia dengan dirinya sendiri. F dengan F, ini G dengan G. F lihat tuh. Ada F yang satu, ada yang satu lagi dibalik kayak gini, sama ya. Nah, proses kayak gini matematikanya adalah ya kayak gini ya. Jadi betapa matematika itu alat
atau bahasa untuk menggambarkan sebuah proses dengan gampang. Disebut aja konvolusi, prosesnya kayak tadi. Nah, bahasa matematika itu pasti gitu ya. Jadi sebenarnya untuk para insinyur ini matematika itu sebuah bahasa yang seharusnya dikuasai. Mas Menteri kebetulan bukan insinyur ya sekarang. Jadi matematika mau dihilangkan dari kewajiban. Sampai-sampai profesor matematika bikin tulisan. Mau dibawa kemana pendidikan bangsa ini? Justru karena dari dulu orang teknologinya maju itu matematikanya maju. Dikira orang harus bisnis semua mungkin ya. Dan kalian pasti dulu juga masuk ke STI itu yang gini-gininya udah jagoan. Cuma sekarang kan merasa udah lewat lah. Enggak lewat, ini datang lagi ya. Gitu tuh, ini Laplace transform gitu ya. Ini semua memang ini tidak mudah gitu, tapi ketika dikuasai menjadi kesenangan tersendiri ya. Daripada main game, mending gamenya yang kayak gini. Dulu ada ya senior saya, memang jurusan matematika. Dia senang main game yang gini. Cari ke teman-teman mana punya soal matematika nggak? Dari buku-buku yang sulit dia kerjakan. Ketika selesai itu senang banget gitu. Wah hebat ya, beliau sudah jadi orang hebat lah sekarang ya. Oke, kita masih punya waktu. Ntar kita ada pengayaan sih sebetulnya ya, teori warna sudah. Kita mau lihat dulu lah ke kompresi ini ya. Pengenalan dulu ya, kompresi 10 menit. Atau mau presensi dulu deh, silakan. Kita lakukan presensi dulu. Tes Pak. Iya Pak, Ya, tadi silakan. sudah buatkan presensinya. Silakan, sudah dibuat. Silakan login ke EduNext. Kita lakukan presensi dengan mengeklik modul teori warna. Silakan, mau ditayangkan dulu. Oh iya Pak, bentar. Oh tadi saya buatnya view course ternyata Pak. Ini di Ya. kelas 01 masih banyak sih yang belum presensi, silahkan ya. Aska hadir. Muhammad Farid. Muhammad Ardi. Ada juga. Farhan Dika. Iya. Ada yang bermasalah sama siapa? Ini absen dulu, nanti saya Sekarang kelas 02 ya. ya, kelas 02 yang belum itu Faras. Faras, apakah hadir? Tidak ada. Oke, kemudian cari ke bawah.
Kavi. Tidak? Michelle. Belum. Oke, kemudian Muhammad Zafran. Sakit. Next. Rifki. Sedang proses. Ya, masih proses. Kalian pakai Durom bisa nyambung nggak? Bisa ya. Sedang proses yang berdua itu. Oke, sekarang refresh lagi. Zafran sama sorry. Kavi nggak ada. Zafran sakit. Rifki nggak ada. Kok belum aja? Coba refresh lagi. Rifki barusan udah oke, udah download malahan. Coba cek lagi. Bisa di refresh lagi. Rifki. Oh ya, sudah Pak. Udah ya. Sip. Kita lanjutkan dulu ya. Pemanasan kompresi. Ada 10 menit lagi. Baiklah, kita akan memasuki kompresi. Kompresi dan dekompresi ya. Ada yang taksonomi, ada yang lossless, ada yang lossy. Kita hari ini bisa mengerjakan yang lossless ini dengan cepat. RLE ini udah bisa langsung. Gampang ya. Huffman agak rumit dikit, LZW paling rumit. Ini lebih rumit lagi sampai saking rumitnya nggak akan kita kerjakan. Mengapa kita perlu kompresi? Karena kebutuhan penyimpanan supaya hemat dan transmisi supaya hemat. Lihat HDTV Full HD ya 1920 x 1080 dengan 12 bit pixel per warna. Lihat 12 bukan 24 karena pakai apa chroma subsampling itu yang 4 misalkan yang 422 yang separuhnya ya atau 411 separuhnya itu ya 50% udah terkompres. Nih membutuhkan 745 megabit per second. Nah, tentu saja ini repot. Kalau tanpa kompresi, wah tagihan kuotanya habis-habisan ya. Maka dengan kompresi hanya 18 Mbps saja. Itu ya kebutuhan kompresi. Ketika disimpan juga filenya tidak terlalu besar. Kompresi itu kualitas sampling data semakin bagus, namun ukuran file semakin besar. Nah, kalau besar mahal, jadi supaya cost-nya murah, bandwidth-nya murah, storage-nya juga murah. Itu kebutuhan kompresi. Yang ingin dikompresi adalah kualitas tetap tinggi, tapi ukuran data sekecil mungkin, itu yang diinginkan ya. Kalau hasil kompresi pasti menurun daripada aslinya, tapi penurunan itu sedapat mungkin tidak terdeteksi oleh mata manusia. Nih, lihat ya sekarang. Yang sudah sering kita pakai sejak dulu adalah telepon. Telepon itu 8 kilo sampel dan 8 bit per sampelnya, 64 kbps. Kalau sekarang menggunakan voice IP, ini VoIP ini ya, yang kita gunakan di smartphone misalkan, ini hanya 4 kbps saja. Sudah penghematan yang luar biasa. Itu menggunakan voice compression, khusus suara manusia. Yang ini nih HDTV nih, aslinya bisa segini. Sekarang hanya sekitar 20 Mbps saja.
betapa besar sekali kompresi ini jasanya sehingga kita bisa menikmati multimedia dengan biaya yang lebih rendah, network yang lebih sederhana. Kompresi ada dua macam, ada yang lossless sesuai aslinya kayak zip. Kalau zip kan Anda teksnya dibuka lagi jadi teks lagi, ingin asli seperti aslinya ya. Kalau ada kurang maka akan lapor. File cannot be open, it is corrupt misalkan kayak gitu. Karena kurang satu bit pun dianggapnya rusak sehingga file-file data itu dianggap tidak layak, tidak berintegritas. Nah kalau yang lossy mengizinkan terjadinya sebagian kehilangan data tertentu yang tidak penting. Kalau kalian mengkompres pas foto, belakang warnanya kan dinding gitu, nah dindingnya itu nggak apa-apa, nggak ada datanya juga kan. Malahan ingin nggak ada datanya, ingin transparan aja supaya bisa diganti-ganti. Oke, kayak gitu ya. Lossless digunakan untuk diterima dalam keadaan asli. Kalau yang lossy menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan lossless. Digunakan jika membutuhkan data dengan akurasi tinggi, kompresinya cenderung rendah kalau yang lossless karena integritas datanya dijaga. Cocok diterapkan pada berkas basis data, spreadsheet, cita biomedis, word processing. Data-data yang nggak boleh berkurang. Data keuangan itu angka-angka itu transfer, nolnya hilang satu rugi, ya kan? Komanya berpindah, wah apalagi ya. Nah kalau yang lossy, kompresinya sekecil mungkin dan pastinya lebih kecil daripada lossless. Membuang bagian data yang tidak terlalu berguna. Nah, tidak terlalu berguna ini subjektif. Rasio kompresi bisa sangat tinggi, cocok diterapkan pada data analog yang didigitasi seperti gambar, video, dan suara untuk multimedia, ya. Nah, ini contohnya nih. BAA, BBA. Jadi kayak gini. Ketika diterima oleh user, akhirnya jadi BAA, BBA lagi. Ini yang lossless. Pada saat encoding dan saat decoding. Encoding atau coding saja. Tapi kalau bahasa Inggris yang benar sebenarnya harus encoding, encoder. Kalau coding kalian bikin program ya. Ngoding. Nah, kalau yang lossy angka bisa jadi ngaco. Nah, ini taksonomi. Kalau taksonomi bisa selesai sekarang. Sama yang satu RLA ya. Yang lossless misalkan repetitive sequence compression, run length encoding, repetition separation. Nah, kita akan RLA sekarang nih. Ada dictionary base, LZW yang jadi basisnya zip sama rar. Ya, kemudian statistical compression, Huffman coding kita akan belajar, arithmetic sama Shannon-Fano ini akan kita skip aja, nggak cukup waktunya ya. Tapi cara kerjanya nanti bisa dilihat. Yang lossy ini signal importance bisa menggunakan filter, kalau yang nggak berguna di filter out saja. Kuantisasi sama subsampling. Prediction base di PCM. Kita akan belajar di PCM sama motion compensation di kedepan ini. Yang ini belajar filtering sudah ya, low pass filter. Suara yang mengganggu buang. Low pass, high pass, suara manusia aja yang di tengah. Kuantisasi sudah. Nanti ada kita belajar kuantisasi bagaimana digunakan untuk kompresi. Kuantisasinya bitnya dikurangi, suaranya memang jadi kasar, tapi masih terdengar. Itu dipakai di voice ya, voice compression. Subsampling ini dalam MP3 misalkan nanti kita pakai. Jadi ini akan kita pelajari. Di PCM akan kita pelajari. PCM-nya sudah. Yang kita menggunakan konvolusi itu PCM, pulse code modulation, diambil ya, dicuplik. Motion compensation nanti saat kita kompresi video.
Frekuensi base kita akan pakai pada saat JPEG nih. Ini subband coding pada saat kompresi suara dan kompresi video. Hybrid JPEG kita akan belajar. Fax, ini sudah jadul ya, udah nggak berguna. Yang MPEG kita belajar. Itu saja. Loh, kok udah terima kasih? Belum ini ya? Sebentar. Ya, berarti memang di sini saja kita RLE. Oh, dia masuknya di sini ya. Tata. RLE itu saya ngasih ide dasar dulu ya. RLE itu ngasih ide dasarnya kayak gini nih, saking gampangnya. Sabar sebentar, saya view modul supaya gampang. Kalian dalam sekejap langsung bisa ngerti ini. Lihat, yang lossless itu RLE, Huffman, Arithmetic, LZW. Yang RLE sekarang langsung bisa lihat nih kompresinya. 1 menit yang sangat bermakna. BBB, EE, CCC, D, AAA dikompresi menjadi 4B, 8E, 4C, 1D, 5A. Dah selesai. Ya. Itu kan kalau cuma satu gitu kan, berarti malah jadi lebih banyak kata masih kalau kayak gitu. Ya, yang namanya usaha itu tidak semuanya untung ya. Makanya kalian kalau nggak hati-hati memilih teknik kompresi, malah jadi lebih gede hasil kompresinya. Ya, kalau satu-satu berubah terus, karena itu entropinya tinggi. Bagaimana decodingnya? Ya gampang, ini tinggal BBB kayak gitu lagi. Ya, dah kita sudah selesai satu lossless encoding yang paling remeh-temeh ini. Tapi jangan salah, ketika di JPEG ini dipakai. Karena ketika JPEG kita udah gunakan DCT dan lain-lain, ternyata nolnya banyak sekali. Nah, dengan RLE ini berguna. Yang cetek juga kalau ditempatkan di tempatnya itu jadi berguna buat kita. Demikian dulu hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih semuanya. Silakan kalau yang mau keluar duluan, yang di bawah maupun di atas. Minggu depan saya yang 2 SKS-nya akan di kelas 01. Sejauh ini di kelas 02 terus saya yang 2 SKS-nya ya. Tapi mudah-mudahan sih hasilnya sama aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pak. Sharing.